Yo, welcome back to our channel Palembang Subkultur. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja. Balik lagi ke channel kita, kesayangan kita Palembang Subkultur ya, bersama saya Toel dan sebelah kiri kita Andre. Andre. Iya. Andre. Jadi kita bukan bahas Andre-nya, tapi memang dia sumbernya. Kita ke Holau Tamiya. Holau Tamiya. Holau Tamiya. Udah pasti tahu lah ya, ada Tamiya di belakangnya. Jadi kita akan bahas tentang dunia Tamiya dan Holau Tamiya ini sendiri. Nah ini termasuk salah satu jenis Tamiya Aero Avante. Avante, dan di sini ada display play. Tapi sebelum kesini kita akan bahas lebih dalam tentang si Holau Tamiya lewat si Andre. Leader lah kalau aku bilangnya, benar ya leadernya. Iya. Oke. Jadi Holau Tamiya ini ada di Pelaju ya, tepatnya di mana jalan? Di Jalan Pertahanan. Pertahanan ya, di Palembang. Ya, di Palembang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi setelah aku lihat-lihat ya ke di Instagramnya Holau Tamiya ini, mungkin sekedar flashback dulu lah ya. Kita ceritain yang aku tahu lah ya dulu Tamiya di zaman-zaman tahun berapa ya itu ya? 90-an kayaknya. 90-an mungkin. 90-an. Nah, di Palembang ini aku ikutin dunia tren Tamiya lah ya. Jadi di Palembang ini ada di Hero Supermarket ya. Benar nggak? Benar. Nah, cuman tahunnya kurang tahu ya kalau detail ya. Di Hero, terus itu ada di Swan ya. Di Swan ya, Swan. toko pancing senang. Terus ada lagi nggak? Di Dempo mungkin Dempo ada. ya. Dempo ada. Nah, jadi itu tempat-tempat umum ya. Sebenarnya ada juga yang secara pribadi juga ada punya itu kebanyakan arenanya ya. Ya, punya arena. Biasanya sih di tempat tiap kecamatan ya ada. Iya ya. Nah, jadi itu kira-kira kalau arenanya tuh sudah bisa buat sendiri sebenarnya lintasannya ya. Benar, cuman di antara buat sendiri juga, tapi ada standarisasi pabriknya. Oke. Untuk ngadain event-event tertentu itu dia harus ada standarnya. Iya. Jadi misalkan contoh dia lurusannya boleh pakai yang KW atau yang bukan KW sih, mereknya HJH atau Image. Tapi kalau untuk lompatan, turunan semuanya harus pakai yang ori. Iya. Kalau kulihatnya ada yang DIY punya tuh pakai kardus. Iya, benar. Ada juga malahan yang pakai PVC ada. Oke ya. Oh gitu. Nah, terus ini Andre, aku mau ulik nih. Kapan sih mulai tertarik dengan Tamiya ini? Tamiya ini sebenarnya aku mulai tertarik tuh SD kelas 4. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2005, 2006, 2007-an kayak gitulah. Jadi biasanya kan kalau misalnya hobi kita nih ada lihat orang atau lihat ada dari media atau apa itu. Jadi dari mana? Dulu tertariknya itu nonton tayangan televisi itu dulu setelah mungkin kalau di zamannya Om Toel kan mungkin ada Das ya. Tapi kalau di zaman kami itu namanya Let's and Go di TV ya. Kebetulan tanya sama orang tua ada nggak toko tempat main Tamiya segala macam kayak gini. Adalah dulu di Swan. Datanglah ke sana, mulai tertarik ngoprek-ngoprek. Mungkin dari kecil kan udah hobi main Lego tuh kan, ngulik kayak gitu kan hobi. Jadi tertariklah ke dunia Tamiya. Mungkin lagi sedikit mengingatkan memori lah ya. Ini salah satu jenis merek apa? Avante ya? Aero Avante. Avante. Ini zaman Avante ini memang sudah ada. Ada ya. Itu kalau Aero Avante itu zaman Das kalau Das ya. Terus itu Astut ada nggak Astut? Astut ada ya. Ada. Nah, yang waktu zamanku, aku iseng-iseng beli lah ya. Black Mantara ada? Ada. Nah, ini Mantara ini. Nah, Mantara. Nah, ini aku beli pertama itu. Black Mantara. Nah, cuman kadang-kadang ya kita nggak tahu kelas atau apalah pas ini beli nih kayak entah roti ya. Gitu benar kan? Iya benar. Entah roti apa. Ternyata mainan ini bukan kayak sekedar Lego yang pasang-pasang, copot pasang segala macam gitu kan, tapi ini ada mesinnya kayak gitu kan. Nah, dan juga memang di zamanku memang das itulah ya, das Kuro segala macam. Cuman kadang-kadang kalau di filmnya itu kan dipakai lomba kayak pakai tongkat ya kayak gitu. Nah, sedangkan ini hanya mobil di lintasan kayak gitu. Tapi sekarang sudah ada juga itu kelas yang pakai tongkat begitu ada. Ada ya? Ada yang running apa gitu namanya. Tapi emang mereka lombanya pakai tongkat. Beneran mobil diarahin. Kayak hoki ya? Iya, kayak hoki bener.
benar kayak hoki. Tapi kan pasti speednya disesuaikan ya? Disesuaikan, Heeh. karena kalau normalnya Tamiya Mini 4WD sebenarnya sebutannya Mini Mini 4WD. 4 WD. Tamiya itu sebenarnya merek dari Oke. perusahaannya Oke. sebenarnya. Tapi kalau Mini 4WD ini normalnya berjalan di trek itu sekitar kalau yang kelas yang kita mainin ini namanya dumper ini Mhm. 28 sampai 35 km per jam. Untuk yang kelas itu? Ya. Nah, kira-kira nih Andre, tadi kan udah di kelas berapa tadi? Kelas Eee, 5 ya? iya kelas 5 SD. Heeh. Kira-kira apa aja yang, mungkin lah ya, kayak zamanku kan tadi yang kusebutin tadi, beredar yang seri-seri itu. Iya. Nah, kalau yang, beredar sekarang jenisnya apa dan kira-kira pertama yang dirakit apalah? Yang pertama kali aku rakit tuh Magnum Saber. Ada nggak sini? Nggak ada. Nggak ada Oh, ya? itu udah Tamiya model lama banget tuh. Kalau Mhm. Magnum Cyber itu dia keluarnya sekarang ada lagi, tapi dia sekarang yang Gen 2. Gen Dia 2? sasisnya sasis Super 2. Kalau dulu yang zaman dulu tuh sasisnya Super One. Oh. Nah, dan sasis Super One itu untuk dipakai untuk kelas balap yang sekarang tuh agak sulit. Hmm. Pertama, dianya bukan reinforce. Hmm. Reinforce tuh dia bukan dari karbon. Oke. Kedua, dia emang sasisnya ringkih. Nggak bisa dipakai Oh. balapan untuk yang sekarang-sekarang ini. Karena kita kan kalau balap yang sekarang ini butuh durability-nya, Apa itu ketahanan? ketahanan sasisnya itu. Karena satu hari kita lomba itu mobil itu bisa jalan sampai 200 kali. Kalau lebih dari situ? Ya bisa. Kalau pakai sasis yang Super One itu nggak bisa dia. Oh, ada Dia batasan. nabrak dikit udah patah. Oh, Nggak ada gitu. kekuatannya. Tapi waktu dulu pertama pilih itu mau arah ke kompetisi atau sekedar pengen punya aja atau gimana tuh? Sekedar pengen ngulik-ngulik aja. Ngulik-ngulik. Sudah sekedar ngulik-ngulik pengen tahu. Akhirnya keterusan lihat orang karena itu kan waktu masih SD itu kan ya masih kecil lah ya. Mhm. Tapi di antara orang yang lain tuh mungkin aku yang paling kecil. Jadi aku Mhm. pengen tahu apa yang dikerjain dari Tamiya itu. Udah pengen tahu dari sejak itu. Oh, kayak gitu. Jadi perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya Tamiya ini kan kalau Mini 4WD lah ya, Tamiya Mhm, ini kan merek nih ya, mhm. eee, terjangkau lah ya, masih yang kalangan-kalangan ya bisa dibilang ini hobi yang apa, bisa dijangkau sama yang kelas-kelas inilah ya, Bisa, kalau heeh. dibilang lah ya, semua orang bisa memilikinya. Ini kemarin dulu aku nggak tahu nih, lupa aku harganya. Kalau sekarang berapa ya? 200 ribuan. 200 ribuan ya? 200 ribuan dapat mobil yang kotak-kotakan begini Ini ya. dapat. Nah, beli ini tapi minus baterai masih. Iya, nggak punya baterainya. Baterai ya. Jadi semua orang juga bisa ngerakit, mungkin, nggak perlu tutorial lah ya, Nggak perlu lah. karena gampang kan tinggal Ada copot manual ya. book-nya kok. Oh, ada di Ada dalamnya ya. manual book. Nah, jadi, pasti ada lah ya kalau misalnya ini kan standar ya bisa dibilang ya. Mhm. Nah, jadi dulu, aku pernah juga pas muncul-muncul yang kelas kayak Black Manta ya, Stud, Avante, tiba-tiba ada muncul yang kayak F1 kayak gitu. Wah, ini masuk Mhm. kelasnya nggak kayak gitu? Ada Iya. juga nggak yang istilahnya Ada. tuh? Jadi Tamiya itu sendiri Mini 4WD itu terbagi lagi jadi Hmm. kelasnya. Kayak mirip kalau balap motor kan kita ada Oh misalkan ya, ada drag, ada road drag. race kan, Iya, iya, begitupun iya. juga Tamiya. Mhm. Tamiya itu terbagi lagi ada sloop, Oke. NASCAR, ada dumper, kalau di Jawa ada klotokan. Apa tuh? Klotokan itu kayak mobil sloop tapi dia lompatnya gimana ya jelasinnya? Dia mirip-mirip sloop, cuman namanya Oh, klotokan kalau orang Jawa potongan. panggil. Mungkin ada bunyinya kali ya? Nggak tahu Tok tok juga tok ya. tok kayak gitu kan? Jadi di yang terdaftar di IMI itu ada 3 kelas. Ada Hmm. IOC, IOC itu Indonesia Open Class. Dia merujuknya ke STO Japan Style sebenarnya. Oh, Jadi STO Japan Style tuh dia mobilnya ada suspensi, suspensi. Oh, gitu ya bisa bisa tekanannya? main naik atas. Oke. Tapi itu mengurangi untuk suspensi itu mengurangi membal lah. Kalau masuk Oh, trek dia mantep mantap mobilnya, ya. nggak ada bantulan, Heeh. mengurangi daya pantulnya. Terus ada dumper Mhm. itu jadi ada kelas tune, ada das yang membedakan cuman regulasi yang membedakan cuman mesinnya. Oke. Ada mesin tune Berarti dan das. bisa dibilang banyak kategori baru lagi yang muncul ya Iya, untuk di kompetisi ini ya? dumper ini mulai adanya sekitar 2021-an lah, 2021, 2022. Dan Mmm. itu yang paling rame sekarang kelas dumper dan hadiahnya Mhm. sedikit nggak masuk akal. Iya ya? Ya, Maksudnya dengan ngeluarin uang segini beli, hadiahnya ya tapi nggak bisa pakai mobil kotakan begini. Harus oh, ada di upgrade-upgrade.
Oh gitu. Ada optional part yang bisa di-upgrade. Jadi yang punya yang kelas apa istilahnya yang standar kayak gini ada ini kelasannya apa tuh? STB. STB ya? Ya, Ada ya? ada STB. Dia ikut juga ini ya. Ya, ada STB murni, ada STB Fun, ada STB Max, macam-macam. Kalau di Jawa itu STB Up, kalau di Jawa itu STB Up ya. Berarti banyak juga yang peminat standar kayak gini yang ikut ya? Ada. Nah, jadi buat kalian yang baru mulai ya, udah bisa ikut kompetisi nih. Dengan modal berapa nih, Kang? 200.000. 200.000 tuh. Exclude charger dan baterainya. Baterainya ya. Oh gitu. Iya iya benar exclude ya. Ini di Toys Toys sana nggak toko sekarang nih? Agak susah kalau Susah ya sekarang. di marketplace. Kalau di sini sih ada tokonya khusus Tamiya. Tamiya ya. Tapi terbatas lah mungkin mereknya ya. Iya, terbatas. Yang sorry bukan apa tuh. Keluaran mininya lah ya, kayak jenis-jenis ini ya. Nah, ini apa Andre? Ini kan belakang nih kayak bengkel lah ya kayak gitu ya. Kadang-kadang kulihat part di dalamnya nih kayak ada pastinya sasis ya. Sasis terus itu body ya kan. Dinamo ya. Iya, dinamo. Gear kayak gitu kan, roda apalagi di dalamnya kayak gitu yang ku tahu ini kayak gitu. Nah, kira-kira komponen apa nih Andre yang harus di-upgrade lah kayak gitu. Yang penting untuk perform kayak gitu. Untuk kelas damper terutama Ya, ya. Kalau damper sebenarnya kayak gini, Om. Tamiya ini persis mirip kayak kita otomotif mobil motor ya. Persis sama. Jadi seluruh yang berkaitan sama Mini 4WD itu saling berkesinambungan. Butuh di-upgrade. Misalnya kalau kita ikut kelas damper, semuanya harus di-upgrade. Contoh dari roller, stick, dan upgrade-nya juga nggak asal upgrade. Jadi kita itu kalau mau pasang sesuatu itu, mau ngelem sesuatu itu kita biasain terutama kalau aku pribadi ya, aku pribadi itu selalu beracuan sama jangka sorong Sigmat namanya. Oh gitu. Supaya presisi. Mulai dari pemasangan stick, semuanya itu harus presisi. Contoh dari bannya ini ada tunjukin dulu, coba. Nih. Oke. Bannya ini ada standar regulasi. Oke. Ada regulasinya. Kalau standar regulasi dari damper ini, ban ini minimal 23,5. Oh, size ininya. Size-nya. Maksimalnya dia 24,5. Beda ukuran ban mempengaruhi juga waktu lompatan mobil. Jadi semuanya ini Tamiya itu jadi semuanya berkesinambungan. Jadi dari mesin juga kita gonta-ganti mesin beda lagi lompatnya. Jadi semuanya itu harus di-upgrade. Makanya butuh kalau orang Tamiya itu bilang jam terbangnya. Jam terbang ya. Jadi beda yang mainin, dia beda juga cara mainnya. Oke. Ada orang yang hobi suka kalau balapan tuh kenceng-kencengan, selalu ada. Tapi ada orang yang misalkan nggak harus kenceng tapi dia masuk nggak lewat dari time limit. Ada tipe pembalapnya masing-masing. Makanya sekarang bisa dimasukkan dikategorikan sebagai cabang olahraga dari ini, mungkin dari situ juga nilai plus. Oke ya. Nah ini, aku dulu beranggapan kayak gini Andre. Orang banyak ngulik di otak-atik di dinamo. Kalau baterai kemarin bawaannya kayak Energizer, Alkaline, dua itulah kayak gitu kan. Tahu-tahu sekarang aku tanya nih kayak merek apa nih, ternyata baterai casan kayak gitu kan. Mungkin sudah ada yang lama juga udah ada. Cuman yang aku tahu itu. Apakah dua itu bisa dibilang inti ya, Kak? Bisa dibilang inti, tapi percuma kalau mesinnya kita upgrade tapi mobilnya nggak dukung. Karena kan kita ini balapannya ada obstacle-nya. Ada obstacle yang harus dilewatin. Nah itu butuh dari roller, dari ban, dari damper, dari pemberatnya, gitu butuh kesinambungan semuanya. Kayak gini ada pengaruh. Ada. Bumper. Ada. Bentuk bumper pun kan ini yang untuk stay belakang ini beda-beda. Ada fungsinya masing-masing. Bahan juga ya, jenis bahan ya. Ada bahan dural, ada bahan itu biasa. Dia beda juga daya rekat waktu belok di track. Oke gitu. Terus kalau misalnya ini di kompetisi ini jenisnya memang kayak harus kelas-kelas apa? Damper tuh racing juga ya? Iya. Nah, ketika ada aturan nggak misalnya dilarang nih standar bannya kayak gini? Ada regulasi. Ada regulasinya yang harus diikutin. Nanti kalau kita 3 kali ngelanggar dari regulasi itu biasanya nggak dapat kupon biarpun kita finish. Tapi kan sebelum mulai diperiksa dulu kan? Enggak. Enggak. Ketika finish diperiksanya. Oke gitu. Tapi apa sebutannya nih kalau player Tamiya nih? Scooter ya? Scooter. Nah, scooter ini pasti udah tahu lah ya regulasinya sebelum ikut ya. Malah kalau yang dia dari ini, scooter itu harus ada lisensi.
Oh, Persis gitu. kayak motor. Persis. Oh. Karena sekarang ini di bawah naungan ini, jadi kalau ini ngadain event, itu skuternya harus ada lisensi. Berikut dengan race directornya. Tapi kalau yang perdana-perdana itu nggak masalah lah ya? Nggak ya? Enggak masalah. Misalnya ada di mall kayak gitu ngadain kompetisi opening lah kayak gitu kan? Enggak masalah. Aslinya terkecuali dengan ada aturan nasional kali Ada ya, nasional. kejuaraan nasional kali ya. Nasional biasanya kalau pakai aturan begitu tuh dia nasional dan kejurprov biasanya. Kejurprov kan sekarang udah mulai penjaringan, mungkin di beberapa daerah udah mulai penjaringan untuk Oke, PON. gitu ya. Untuk PON 2028. Nah, ini bicara nih, Ndre. Mungkin ya buat skuter ya. Skuter udah tau lah ya apa yang diutak-atik lah ya supaya apa dibilang yang ngebut entah apalah sampai finish kayak gitu. Nah, sebelumnya itu kalau sedikit tentang kompetisi nih, Dek. Kompetisi itu yang pasti kalau apa sih itu apa ya? Juara diambil berapa juara ya? Tergantung besaran lomba. Kalau Oke, gitu. kejurnas itu juaranya sampai 9 biasanya. Oh, 9 Sampai ya? 9. Nah, terus untuk apa ya? Kalau di cabang olahraga kayak misalnya entah apa kayak skateboard kan ada running 1, running 2, running 3 kayak gitu. Yang diambil kan mana yang bagus kayak gitu. Nah, kalau ini ya diambilnya apa tuh? Dia diambilnya dari yang finish 3 lap. Udah gitu diadu terus dia 3 lap ya? Iya, 3 lap. Diadu terus sampai menyisakanlah 9 orang yang juara. Udah gitu dia ada pembagian pialanya lagi, ada base race, ada BTO. BTO itu best time overall, waktu tercepat. Best time overall itu biasanya adu gengsi juga itu di situ biasanya. Selain juara juga itu biasa adu gengsi karena ada orang-orang yang main dia emang pemburu BTO aja. BTO ya? Ya ada orang pemburu base race ada. Khususnya kalau buat di daerah sini, nah salah satu yang sering base race itu ya kami. Oh gitu. Dengan piala ini tadi ya. Berarti istilahnya kalau dengan satu jenis mobil ini berarti satu kompetisi? Enggak. Bisa. Kalau nggak patah mah jalan terus. Misalnya ikut kelas yang ini bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kelas ini berapa jenis ikut kompetisi ini? Ini kalau untuk yang ini damper bisa ikut 2 kelas. Apa? Damper ikut dan? Damper tune sama damper das. Oh. Dia kurang lebih mobilnya sama bentuknya, cuma beda mesin. Lumayan lah ya. Kalau misalnya kita setting ini untuk ngejar kompetisi bisa 2 jenis kategori kan? Bisa, gitu bisa. Kan? Jadi kalau satu aja kayak gini tadi kan nggak mungkin dipaksa ikut kelas ini ya? Iya. Karena dari ngebutnya udah beda, terus obstacle-nya juga beda. Pasti juri udah tahu lah ya? Biarpun jurinya mah sebenarnya bisa yang ini ikut yang ini, cuman nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Udah beda lah ya? Ibarat kita pakai motor standar tuh kan, ikut balapan ya, iya ikut balapan racing. Regulasi yang masuk tapi nggak mungkin juara. Oh gitu ya? Nah ini apa? Kita masuklah tentang Holo Tamiya. Jadi yang beredar dulu kalau ke zaman-zamanku nggak ke tim ya. Kalau misalnya kayak sekarang, cuman nggak tahu ya. Sebenarnya ada ya, cuman aku kadang cuman hanya menikmatin aja, nggak ikut kompetisi kayak gitu. Nah di Palembang ini sendiri deh, sudah banyak nggak sekarang komunitas? Timnya? Iya, tim. Kalau untuk komunitas kita di Palembang ini ada sekitar 100 orang. 100 orang. Okay. Untuk tim itu sekitar kalau timnya sekitar 15-an ada. Tapi beda dengan individu ya. Kalau individu orang yang main sendirian ada dia yang free, ibaratnya kalau orang kerja freelance lah kali ya. Ada orang yang nggak ada tim dia bisa ikut kemana-mana tuh. Mungkin banyak lah ya istilah pada saat kompetisi tiba-tiba muncul gitu kan? Iya, ada. Yang militan kayak gitu. Iya, ada. Tapi enak ya. Ada. Yang kayak gitu yang wah ini hati-hati nih, udah hitam nih jangan-jangan. Ya kan kayak gitu kan? Ada. Oh, apa nama kalau Palembang? Apanya? Nama komunitas keseluruhan. Khusus di Palembang lah yang ini. Biasanya kan ada. Kalau nggak ada sih, komunitasnya komunitas Tamiya aja. Tamiya aja ya. Biasanya yang di mana ada track di situ main biasanya kumpul di situ. Oh kayak gitu. Nah kalau Holo Tamiya ini kapan munculnya? Munculnya itu 2014 atau 2015-an lah. Berapa orang ininya di dalam tim ini? Founder, yang pendirinya itu aku, orang 3. Orang 3? Nggak nambah atau apa gitu? Yang sampai sekarang menetap cuma aku sendirian. Tapi sekarang ada tim lagi, ada sekarang orang 4. Oh kayak gitu. 2014 berarti udah 11 tahun ya? Ya, 11 tahun. Jadi tren Tamiya ini berarti kan ada turun naik juga ya? Ada turun naik. Dulu tuh yang rame tuh STB Plus. STB Plus. STB Plus hampir mirip kotakan kayak gini ada
tapi ada yang boleh di-upgrade dikit-dikit lah. Mesin dia boleh pakai tune, terus dia boleh pakai roller dragon yang plastik tuh ada. Itu yang pertama kali mencetuskan Tamiya hadiah bisa sampai 100 juta tuh ya dari STB Plus. Oh, kayak gitu. Dulu ada Sloop, cuman hadiahnya paling gede 50 juta. Berarti lumayan ini ya. Ngerakit ini 200.000, hadiahnya tinggi Iya, ya. Oh, berarti enak juga lah ya. Kadang-kadang ada aja nggak kayak gini misalnya, entah kompetisi band, apa ngerental, nggak sesuai ya. sesuai, Iya, kayak iya. prestis aja. Kalau Tamiya, wah berarti nyatanya udah ini menjadi apa ya, penggila kompetisi, pencari Iya. wah cara-cara Malah kayak gitu. sekarang kan kalau mekanik-mekanik luaran itu kan dia sistemnya sistem kontrak. Oh, ada Iya, juga. udah kayak ini, udah kayak pemain bola kan. Iya ya. Berarti Sistem tim ini ada mekaniknya kayak gitu. ada mekanik. Biasanya tuh kalau di luaran sana ada mekanik, ada bos. Berarti orang kamu juga, Dek? Mekanik, iya kan? Leader, mekanik juga kan? Iya. Ada di luaran sana tuh ada mekanik, ada bosnya. Dan mekanik itu bisa pindah-pindah dan itu dibayar. Oh, Ada start money-nya lah nggak istilahnya. masalah ya dia pindah-pindah di tim lain atau apa. Iya, tapi biasa kalau udah terikat kontrak dia nggak pindah-pindah. Pasti kan dia ada rahasianya kayak gitu. Iya, ada. Biasanya tiap tim tuh ada cara main sendiri, ada tips and triknya sendiri dia, iya biasa. Nah ini pas kuliah di Instagram itu kan ada apa ya, kayak terima servis atau apa. Iya. Bener ya? Bener. Nah jadi mungkin buat kalian juga yang pengen tahu lah ya, sharing-sharing ataupun cuma nggak tahu nih e-commerce nggak? Nggak harus beli sih. Nggak harus beli. Nggak harus beli. Kita orang main aja rasanya udah seneng karena kan dengan adanya orang main komunitas ini nggak mati. Iya, hidup ya, salah satunya ya. Iya, itu aja. Meskipun nggak beli lah ya, nggak Iya, ada nggak mobil ya. apa-apa. Kadang-kadang memang ya orang yang baru ada keinginan lah ya, belum punya barangnya juga banyak. Yang malah dia mungkin lebih tahu ya kali ya, pengetahuannya meskipun nggak ini ya, nggak ada barangnya kayak gitu. Istilahnya kita bisa main gitar tapi nggak ada gitar. Cuman sih nggak masalah sih kalau istilah kayak gitu. Nah nih, Dre, ini kan banyak nih di display di sini kan medali lah, piala lah. Ini udah banyak dari kompetisi-kompetisi apa aja yang udah nih? Kalau untuk kelas damper kita baru lokalan Sumsel lah khususnya. Untuk Jurprof yang sekarang ini yang lagi berlangsung ini ada 5 seri. Alhamdulillah saya peringkat 1. Oh, mantap. Kalau yang ke Jurprof seri Tune-nya saya peringkat 2. Tapi kalau nasional untuk damper, karena untuk berangkat ke Jakarta itu kita butuh modal yang lumayan. Satu kali berangkat itu lomba tuh kita harus spend uang tuh sekitar 30 jutaan. Apa aja yang dikeluarin itu? Ongkos, kupon, spare part, dan lain-lain lah. Sebentar, masalah kupon tadi, ini sebelumnya ngobrol tentang kupon, itu sah aja? Sah. Sah ya? Jadi daftarnya lomba itu ada biasanya namanya early bird. Jadi early itu misalkan kalau Kejurnas yang sekarang nih September nih saya berangkat nih tanggal 19 saya Kejurnas di Jakarta. Total hadiah 200 juta. Mantap. Itu early bird-nya 4 juta. 4 juta itu untuk 4 juta itu untuk 550 kali jalan. 550 kali jalan. Selagi kita, jadi babak penyisian tuh dari hari Jumat sampailah hari Minggu. Kayak gitu. Ya, itu kita bisa jalan terus tuh pakai kupon beli. Sampailah waktu ditentukan. Biasa itu hari Minggu jam 4 sore itu udah tutup. Udah tutup untuk jalan kita babak 1 istirahat baru mulai babak 2. Babak 2-nya itu didapatkan dari ketika kita finish 3 lap tadi. Oke. Jadi sebelum berarti nama yang ikut itu bukan tim Holau lagi? Kalau tim yang Palembang? Ya kalau untuk yang Kejurnas ini aku pakai nama PIT. Ada yang biayain. Oke gitu. Nah sebelum ke itu berarti ada semacam ini kan apa ya diadakan dulu kan di Palembang kan sebelum enggak. Oh enggak ya? Enggak. Langsung dia. Skalanya cuman skalanya nasional. Oke gitu. Biasanya kalau skala nasional itu hadiahnya sudah di atas 100 juta itu biasanya skala nasional. Oke. Itu skala nasional itu seluruh Indonesia itu ada. Seluruh perwakilan pulau ada. Mulai dari Papua pun ada.
Papua, Kalimantan, Sulawesi, seluruhnya ada semua. Oke gitu. Pialanya ada nggak sini? Piala kalau itu kalau damper belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau STB dulu sering juara nasional. Iya. Nah ini mungkin yang bisa dilihat nih. Best race. Mana yang kira-kira yang kata orang paling ini Onca nih. Onca sebenarnya sama sih ini semua ini skalanya daerah. Nah, ini salah satunya nih. Ini best race. Sumsel ya, Purwede. Ini pasti udah banyak lah Holo Tamiya prestasinya ya. Ini bicara mungkin kita bisa sharing ke penikmat-penikmat Tamiya ini, itu gimana kira-kira di Palembang ini sendiri? Jangka ini ya apa namanya? Maksudnya ada yang pemain-pemain baru kayak gitu. Jadi dia kayak tadi siapa nih yang datang tadi kan? Oh iya. Dia mau tahu nih kok bisa agak berisik nih. Ya, bisa berisik ya. Kalau saran saya sih buat kalau orang yang pemain baru mau main Tamiya itu mulailah dari kelas yang paling newbie lah ya. Newbie ya. Dimulai dari STB nanti kalau udah paham semua dari STB, udah paham dengan toolsnya, komponen mobil, naiklah ke damper. Kalau sudah paham dari damper, naiklah ke STO. Cuman juga udah damper STO juga peminatnya udah nggak serame damper sekarang. Gitu ya? Banyak pemain STO juga udah lari ke damper sekarang. Nah ini mungkin sebelum aku lihat juga nih bahwa untuk 4WD ini juga sudah masuk di nasional ya. Jadi aku baca itu 2024 kemarin ya di Medan ya. Jadi udah masuk kompetisi di PON kayak gitu. Nah dan rencananya 2028 ya masuk 28 PON ya. Dan ini juga masuk di bawah IMI ya. Iya, kalau 2024 tuh masih eksibisi. Eksibisi ya. Eksibisi. Kalau 2028 udah resmi jadi cabur. Oh ya, oke, sorry koreksi. Jadi 2024 eksibisi. Berarti ini udah lumayan lah ya, maksudnya ada progres. Bener. Jadi kita nggak hanya di hobi nyari kompetisi menang, ternyata ada juga pencarian jadi atletnya, ada jenjang lah ya. Jenjang ya. Jadi pasti ya. Percuma dari zaman dulu kita kan benar. Sekedar ngikutin hobi, kata orang cuma sebelah mata. Oh, ini apa nih kayak gitu kan. Banyak yang bilang juga kan Tamiya ini main anak-anak. Iya. Tapi kalau dipikir secara logika, anak-anak mana yang bisa mainin begini? Benar. Karena semua komponennya itu harus diukur, harus tahu kita. Harus tahu ya. Enak juga tuh. Jadi jangan ragu buat kalian juga yang mau coba Tamiya ini sendiri sih sebenarnya. Nah, ini Holo Tamiya ini punya ini nggak target atau impian nggak di dunia Tamiya ini sendiri? Kalau impian individu tentu ada. Ya. Individu contohnya misalkan target tahun ini harus ada juara kejurnas. Oke. Kejurnas kan kalau untuk kejurnas saya gabung sama PIT. PIT itu sekumpulan ada kayak komunitas orang sini juga bersepuluh Tamiya. Itu ada bosnya satu. Nah dia yang biayain untuk berangkat ke jurnas. Tentunya ada. Kalau impian individu tuh pasti ada. Tapi kalau untuk impian tim, pengen juga tim sendiri HT ini Holo Tamiya ini untuk berangkat ke jurnas ada. Ada ya. Dan ini kira-kira sekarang ini kira-kira gimana sih pangsa Tamiya ini? Apa dari udah anak SD yang sudah ikut atau gimana sudah? Justru kalau yang main Tamiya ini sebenarnya nggak ada anak kecil sebenarnya. Anak kecil ya? Nggak ada anak kecil. Yang mulai dari kuliahan lah mungkin. Kuliahan sampai yang teman-teman tuh rata-rata umurnya 40-an ke atas. Waduh. Iya. 40-an ke atas. 40-an berarti istri? Iya. Saya masih 20-an lah. Nice. Nah kira-kira tadi udah ada ini ya, yang buat pemula tadi ya. Jadi jangan ragu-ragu juga buat kita sharing ilmu ke mereka yang baru ya. Kayak gitu ya. Makanya anak-anak yang biasanya di sini sering ngoprek, kalau istilah anak Tamiya tuh ngoprek. Ngoprek ya. Ngoprek sering ke rumah biasanya, gitu ke ya? garasi sini. Biasanya. Apa aja yang dioprek? Banyak. Mulai dari dia ini sebenarnya kalau ngelihatnya ya cuman begini ya, tapi banyak, mungkin dari ban, dari cara masang ban, dari cara bubut roller, dari cara pemasangan gear, semuanya
ada literasinya lah ibaratnya. Kan tadi disebutin nih, ngobrol-ngobrol tadi sebelumnya, bahwa part-partnya ini sendiri, itu katanya handcraft ya, atau Handcraft ya. handcraft ya? Iya, makanya yang terutama tuh kalau saya pribadi tuh sering jual-jualan juga, jualan-jualan Oke. tapi yang buatan tangan ya, Oke. bukan yang dari pabrikan. Mhm. Kayak misalnya contoh ban ini kan dia sebelumnya itu dia Contoh? kayak gini nih. Nah, Oh, masih dari kayak basicnya gini. ya? Ya, masih kayak gini terus dia belum dibentuk tuh kayak gini biasanya. Oh, ini bisa di ini lagi ya, di apa tuh, Dibubut. dibubut ya? Iya, ada mesin bubut ya. Oh. Nah, dia biasanya masih begini. Dia ini ada bahan karet, plastik, busa kayak gitu ya? Ya, cuman yang dipakai sekarang karet. Oh, karet. Ini karet kan? Mm-mm. Oh, ini. Jadi Ini dipasang ke plastik. sini. Oh, dimasukin ya? Dipasang di sini terus dilem, harus dibalancing sama kayak mobil. Oh, balancing ya? Alatnya balancing ada juga ya? Ada. Kalau balancing kita manual lah pakai. Itulah yang jadi daya jualnya kita Oke. sebenarnya. Apa namanya, skill lah. Standarisasi angkanya berapa, Ya, ukurannya berapa, iya ada kayak gitu skillnya, kan? ada skill buat ngebalance bannya itu. Oke. Untuk konsulnya sendiri kan kayak gitu kan. Jadi ya kalau misalnya Holau ini terima sharing ataupun konsultasi, ya lebih baik ketemu langsung ya. Ya, ketemu langsung. Bawa barangnya kan, biar tahu kurangnya apa atau kurang duit. Mungkin ada part-part yang gratis kayak gitu. Awalnya aja gratis kan. Ya namanya juga memulai apa ya, suatu hobi yang apa, jadi uang maupun part-partnya juga bisa sharing lah ya kayak gitu. Ya kadang-kadang suatu proses itu menjadi nilai lah ya. Iya, benar. Seperti itu. Sebenarnya yang mahal itu nilai itu prosesnya. Iya. Mm-mm. Benar. Jadi dari Tamiya ini semua tuh ada prosesnya semua. Iya. Nah, ini kedepannya lah, Dek, perkembangan dunia Tamiya yang di masa depan lah ya, kita bicara bahwa kalau di Indonesia udah berbicara lah ya tingkat-tingkat dunia. Sebenarnya itu yang bikin karena setiap negara itu biasanya dia punya regulasi masing-masing. Contoh kayak di Jepang, dia ada regulasi Bimax-nya. Dampernya di sana bukan disebut damper tapi Bimax. Oke. Tapi mirip-mirip sebenarnya, tapi mereka dia nggak kayak gini, bentuk mobilnya beda. Kalau berbeda obstacle, berbeda juga regulasinya. Jadi yang paling mendekati kalau untuk Jepang itu ke Indonesia tuh IOC, STO tadi. Dia dulu namanya STO tuh karena ngikutin dari bentuknya Tamiya dari Jepang. Karena mereka yang ya, dia yang pencetusnya. Tapi kalau untuk damper yang paling dekat kelasnya itu dengan Malaysia. Oh, dekat. Karena jadi sekarang nggak bisa ditarik. Jadi kalau kita juara di Indonesia bisa juara di Jepang tuh belum tentu. Karena beda regulasi, beda kebiasaan cara main. Secara historinya Indonesia masuk Asia tuh udah urutan berapa lah kira-kira? Nggak tahu juga ya, karena beda regulasinya. Beda regulasi. Masing-masing ya. Regulasinya masing-masing. Jadi kalau untuk pencapaian kita di Indonesia beda dengan pencapaian orang di Jepang. Di Jepang itu dia nggak pakai sistem kuponnya kayak di Indonesia, karena obstacle-nya nggak sesusah di kita. Aneh-aneh pokoknya orang Indonesia ini kan, kayak motor aja kan kita lebih aneh dibanding orang luar. Berarti berangsur lah ya nanti di 2028 PON ya. Naik lagi PON, ASEAN Games mungkin. ASEAN Games ya. Ya, tapi belum ya ASEAN. Belum ada yang mencanangkan. Ini bisa masuk PON ini karena ada Pak Bimo Pradipto tuh. Dia orang dari IMI, dia atlet rally loh, salah. Dia main Tamiya juga, main ini 4WD juga sekarang. Ini juga ya. Ya, dia yang ngurus, dia yang mengajukan untuk dijadikan cabur. Terus Halo ini apa tadi kan tim tuh? Tim tuh ada batasan jumlah anggota nggak? Tergantung regulasi lomba. Kalau biasanya lomba yang kalau untuk lokalan sini, hadiah 20 juta itu biasanya kita satu tim maksimalnya 4 orang. 4 orang ya. 4 orang. Kalau ke Jurnas dia maksimalnya 10 orang. Oke. Kayak gitu ya. Siapa tahu nanti kan ada buat tim-tim baru lagi kan, yang kira-kira bisa rame lah dengan adanya tim baru nih kan, kayak gitu. Harus biar hidup terus komunitas. Iyalah Palembang ini. Terus kalau untuk main tadi tinggal lagi dikit. Untuk main kan ya di lintasan lah ya pasti ya. Sekarang di mana aja untuk main? Di Gramedia. Oh, Gramedia? Gramedia World yang di depan Bunti Kayu. Oh, di situ? Iya, ada situ lintasannya dan jual spare part segala macam. Di lantai berapa? Mudah-mudahan lengkap. Lantai paling atas, lantai 2.
Udah lama tuh ya? Masuk 4 bulan mungkin, dari 4 bulan bulan? puasa tahun Oh baru, mhm. oke. Ya kadang-kadang kan yang kayak This One itu masih eksis nggak? Enggak. Nggak ya? Dia, eee, pertama track-nya nggak di-maintenance sama mereka, terus Oke, part-partnya juga nggak lengkap. Tapi kalau mau lengkap itu di Gramedia itu mhm. lengkap. Kalau secara personal bisa nggak kita punya sendiri lintasan itu? Bisa, Bisa aja ya? bisa. Oh, Tapi ya kalau mau harus buka toko kayaknya sulit, karena boleh, modalnya lumayan juga itu. besar juga ya? Mhm. Oke, lumayanlah pengetahuan tentang dunia mobil 4WD lah ya, mereknya Tamiya ya. Jadi, kita udah ngulik-ngulik juga tentang Hollao Tamiya ini kan, dan jenis-jenis mobil lah, entah, ngulik-ngulik spare part-nya lah kayak gitu, tentang dunia kejuaraannya lah. Ini membuka wawasan buat memori yang mungkin, wah ini boleh juga nih Mhm. di apa, main-main Karena lagi. sudah mulai ada jenjangnya juga kan, Iya, ada target-target ya. benar. Nah, nanti kita coba mampir ke Gramedia juga. Terima kasih, Andre, untuk waktu dan tempatnya, udah ngulik-ngulik Hulu Tamiya dan Tamiya ini sendiri, buat sharing-sharing ya, yang buat Siap. penikmat apa tadi, skuter ya? Ya, Heeh heeh. So, buat kalian, tonton sampai habis channel YouTube kita ya, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. So, thank you buat penikmat PSK. Halo Tamiya.